Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah waz-zakah wa shauma ramadhana wa kafa billahi azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kedua ini saya ingin melanjutkan tentang langkah yang harus kita tempuh untuk mengubah dari sesuatu terkait dengan datangnya bulan suci Ramadan, dari sesuatu yang asalnya membebani menjadi sesuatu yang dapat kita nikmati. Pada langkah pertama di episode pertama sudah saya sampaikan, yaitu menyadari bahwa bulan suci Ramadan itu adalah sebuah karunia Allah. Nah, di langkah yang kedua ini adalah kita harus memahami kenapa kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu langkah yang kedua yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, jawabannya banyak sekali, tapi antara lain yang jelas karena ibadah puasa merupakan perintah Allah sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelas bahwa puasa itu merupakan perintah Allah kepada kita selaku hamba-Nya. Sehingga manakala kita sebagai hamba Allah mengabaikan perintah itu, haram hukumnya, berdosa besar dan terancam dengan api neraka. Kecuali kalau ditinggalkan memang karena ada alasan-alasan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, uzur syar'i namanya. Lalu yang kedua, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Karena ibadah puasa itu salah satu rukun Islam. Jadi manakala seorang muslim, seorang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam tapi meninggalkan ibadah puasa Ramadan itu, berarti tidak sempurna keislamannya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan itu. Di samping itu semua, tapi ada satu hal yang sangat penting perlu kita pahami, bahwa ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka janganlah kita punya persepsi semata-mata karena ingin menggugurkan kewajiban saja. Tapi persepsikanlah bahwa kita ketika melaksanakan ibadah puasa itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang masih dianugerahkan kepada kita hingga detik ini, hingga saat ini. Sebab keberadaan kita pada saat ini sudah pasti tidak terlepas dari berbagai macam nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita. Nikmat sehat misalnya, nikmat panjang umur misalnya, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, terkait dengan persoalan ini mari kita coba simak sebuah hadis di mana satu ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai begitu lama sehingga kakimu bengkak-bengkak?" Maka jawab Rasulullah apa? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Pemirsa, berdasarkan hadis itu jelas bahwa Rasulullah melaksanakan ibadah sholat
bukan semata-mata karena itu sebuah kewajiban, tapi juga sebagai ungkapan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai umatnya hendaknya kita bisa meneladani baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa, janganlah semata-mata karena kita ingin menggugurkan kewajiban saja, tapi juga persepsikan dalam diri kita bahwa ibadah puasa yang kita laksanakan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah hadirnya Ramadan bukanlah merupakan sesuatu yang membebani, tapi benar-benar menjadi sesuatu yang dapat kita nikmati. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan di episode kedua ini, dan insya Allah nanti saya sambung pada episode yang ketiga, yang tentu saja saya akan sampaikan tentang langkah yang ketiganya, langkah yang terakhir terkait dengan mengubah sesuatu yang asalnya merupakan hal yang membebani menjadi sesuatu yang dapat kita nikmati. Barangkali itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.